Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 287 tidak hanya menyajikan perebutan sabuk juara UFC Middleweight antara Alex Poatan Pereira versus Israel Adesanya, namun juga perebutan ranking welterweight antara sesama mantan title contender. Ranking 5 UFC welterweight Gilbert Durinho Burns melawan ranking 11 UFC welterweight, di mana duel ini bisa berada semua saksikan secara live hari Minggu tanggal 9 April pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Mola, broadcaster olahraga terbaik untuk Indonesia. Hanya dengan berlangganan 60.000 saja, brother semua bisa menyaksikan duel-duel pay-per-view secara live tiap minggunya. Gak cuma UFC, tapi juga Bellator, PFL, Cage Warrior, dan lainnya. Di Mola juga brother semua bisa menyaksikan semua pertandingan yang sudah lewat dengan kualitas high definition tentunya. Seperti yang disampaikan dari video Fight Week Israel versus Pereira kemarin, dalam UFC 287 ini juga Radio Tempur bakalan bagi-bagi voucher berlangganan Mola, di mana brother semua bakalan dapat potongan biaya berlangganan dari yang semula 60.000 jadi hanya 40.000 saja. Karena kemarin banyak yang tanya masukin kode vouchernya di mana, Pak RT kasih tahu caranya deh. Jadi pertama-tama masuk ke situsnya, yaitu di www.mola.tv. Kemudian pilih subscription plans. Kemudian pilih paket pertama berlangganan 1 bulan. Kemudian pilih metode pembayaran yang ingin brother pakai. Dan barulah klik use promo sebelum bayar. Ingat ya, Mola RT 40. Setelah itu, jadi deh harga yang semula 60.000 jadi hanya 40.000 aja. Setelah grudge match melawan mantan sahabatnya Colby Covington, Jorge Masvidal menghilang cukup lama dari panggung MMA. Pasalnya, perselisihan mereka tidak hanya berhenti sampai di oktagon saja. Masvidal melanjutkan pertikaian ini sampai di luar oktagon. Masvidal menyerang Colby di restoran pizza yang membuat Colby menghubungi polisi dan menahan Masvidal. Jorge harus berurusan dengan hukum selama 1 tahun terakhir ini. Sementara itu, divisi UFC welterweight bergerak begitu cepat. Nama-nama baru mulai merubah wajah UFC welterweight ini, seperti Khamzat yang kini 3, Belal Muhammad yang berada di ranking 4, dan Shavkat Rakhmonov yang berada di ranking 6. Tidak hanya itu, hasil dari UFC 286 kemarin pun membuka divisi ini terhadap begitu banyak kemungkinan baru. Raja dominan Kamaru Usman yang gagal meraih kembali tahtanya membuat 3 penantang lamanya berambisi untuk meraih sabuk itu lagi, yaitu Colby Covington, Gilbert Burns, dan Jorge Masvidal. Mungkin akan ada yang berpikiran, yah mereka bertiga lawan Usman aja kalah, apalagi lawan Leon. Tapi MMA tidak bisa dimatematikkan. Balik lagi, style make fight. UFC Bantamweight menjadi contoh jelasnya. Chito Vera menang melawan Sean O'Malley. Sean O'Malley menang melawan Petr Yan. Petr Yan menang melawan Sandhagen. Sandhagen menang melawan Chito Vera. Dan muter lagi. Meski Colby, Gilbert, dan Jorge kalah melawan Usman, belum tentu mereka kalah melawan Leon. Usai kalah dari Kamaru Usman, Gilbert Burns berhasil mengembalikan namanya untuk naik ke pembahasan title fight. Ia berhasil mendominasi sang master karate Stephen Wonderboy Thompson dalam UFC 264. Kemudian berduel sengit melawan rising star UFC welterweight Khamzat Chimaev. Memang betul Gilbert kalah dalam pertandingan ini, meruntuhkan pesona tak terkalahkan dari Khamzat Chimaev. Khamzat yang selalu tampak seperti dewa perang, di pertandingan itu dibuat seperti manusia biasa. Sebagian hype yang dibawa Khamzat kini dibawa oleh Gilbert juga. Dan duel terakhir Gilbert adalah ketika ia ikut meramaikan event UFC di tanah kelahirannya. Dalam post-fight interviewnya, Gilbert Burns menantang fighter most wanted di UFC welterweight ini, Colby Covington. Semua fighter welterweight ingin melawan Colby karena rankingnya yang tinggi dan kepastian untuk bisa langsung memperebutkan sabuk juara UFC welterweight. Tapi ternyata tanpa disangka-sangka, Colby sudah berada di antrian perebutan sabuk itu sendiri. Dalam UFC 286 kemarin, Colby hadir sebagai fighter cadangan. Dan usai pertandingan,
Dana White dengan tegas menyatakan bahwa Colby adalah fighter penantang sabuk berikutnya. Leon Edwards memang menunjukkan protesnya. Ia berkata, "Sayalah rajanya saat ini. Jadi saya bebas menentukan siapa yang ingin saya lawan. Tapi rasanya promotor memiliki kuasa lebih untuk pertandingan berikutnya. Kecuali Jorge dapat memenangkan duelnya besok." Jorge Masvidal dan Raja UFC Welterweight saat ini, Leon Edwards, memiliki sejarah bersama yang belum sempat mereka selesaikan di dalam oktagon, yaitu insiden pemukulan usai UFC Fight Night 147 Till versus Masvidal tanggal 16 Maret 2017 di London. Ini adalah duel titik balik Jorge Masvidal yang mengalami resurrection menjadi Street Jesus. Usai menghilang cukup lama mengasingkan diri dalam suatu reality show, Jorge kembali dengan tampilan baru dan mentalitas yang baru. UFC Fight Night 147 yang didesain menjadi eventnya fighter-fighter Inggris justru berakhir tragis di penghujung malam. Di main event, prospek terbaik Inggris Darren Till yang baru berusia 26 tahun dan hanya pernah kalah dalam diadukan dengan Jorge Masvidal untuk mengembalikan hype-nya. Di balik panggung usai pertandingan, banyak media menginterview Masvidal atas hype yang baru saja ia ukir, dan Leon menantang Jorge yang saat itu sedang diinterview. Tidak terima dengan sikap Leon, Jorge menghampirinya dengan seolah-olah tidak ada masalah, dan langsung menghajarnya dengan 3 pukulan begitu sampai pada jarak pukul. Benar-benar gaya petarung jalanan. Leon masih membahas insiden ini sampai sekarang dan ingin membalaskan kejadian itu secara fair di dalam oktagon. Dalam podcastnya bersama Joe Rogan pun, Jorge mengatakan ingin sekali melawan Leon karena ia melihat peluang lebih besar ketika melawan Leon ketimbang melawan Usman. Leon pun sama. Selain ingin membalaskan dendam, ia pun paham bahwa Jorge adalah mesin pembawa uang dan lawan yang lebih mudah. Meski kedua petarung ini sepakat, dan kemungkinan penjualan pay-per-view yang menarik, rasanya melihat rekor Jorge yang kalah 3 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya, tidak mungkin Jorge memperebutkan sabuk. Kecuali Jorge mampu memberikan kemenangan spektakuler dalam UFC 287 besok. Akan tetapi, seberapa besar peluang Jorge bisa menang melawan Gilbert besok? Satu-satunya peluang Jorge ada pada striking. Tapi striking melalui poin. Karena untuk bisa menang melalui TKO, apalagi knockout, rasanya sulit. Sepanjang karirnya, Gilbert hanya pernah kalah finish 2 kali, yakni knockout dari Dan Hooker dan TKO dari Usman saja. Sedangkan TKO-nya dari Usman, menurut gua lebih ke masalah mental. Perjalanan duelnya melawan Usman dalam UFC 258 sangat terasa personalnya. Ketika Usman masih satu gym dengan Gilbert selalu memandang Usman sebagai kakaknya. Gua rasa hal ini berperan besar dalam agresivitas dan semangat Gilbert dalam pertandingan itu. Karena kalau mengesampingkan kondisi berat dan mental, Gilbert Burns adalah fighter yang amat kokoh dan pantang menyerah. Kita lihat saja dalam duelnya melawan Khamzat Chimaev. Usai dijatuhkan dan dipermalukan di ronde pertama, Gilbert justru bangkit dan menghancurkan Khamzat di ronde kedua. Dan ronde final berlangsung sangat sengit. Sedangkan kalau bicara grappling, rasanya akan sangat sulit Jorge bisa mengalahkan juara dunia 4 kali Brazilian Jiu-Jitsu seperti Gilbert Burns. Bahkan dalam post-fight interview Khamzat, yang banyak penonton tidak ketahui adalah alasan Khamzat tidak memaksakan gulat melawan Gilbert Burns karena ketika Khamzat menekannya di pagar di ronde pertama, Khamzat merasakan bahwa Gilbert terus memberikan sinyal-sinyal ancaman percobaan armbar. Felt like your wrestling is definitely high level, but I felt I like was too respect for his grappling. That's why I didn't work on the ground. When I touch him for first time, take him his like back. He's not that strong in wrestling, but when I took him down, he tried to like took armbar something. I was like, yeah, no, I don't like that shit. I'm gonna go up and knock him out. And mungkinkah Jorge Masvidal mampu membanggakan kampung halamannya Miami dengan melakukan resurrection untuk kedua kalinya? Ataukah Gilbert Burns yang mampu mempertahankan posisi top 5-nya? Sekali lagi, duel Gilbert Burns versus Jorge Masvidal ini bisa brother saksikan secara live hari Minggu
pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Mola. Dan jangan lupa, masukkan kode voucher Mola RT40 untuk bisa dapatkan potongan berlangganannya. Sekali lagi, Mola RT40. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.